Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita kayak mau seminar ML. Tapi nggak apa-apa, buat semangat. Kita pada dari tadi banyak penyampaian-penyampaian yang kemudian ya dengar terus ya kan. Jadi biar lebih semangat aja gitu. Baik, terima kasih buat semuanya, rekan-rekan PTPS LN ataupun PKSK, baik yang hadir secara langsung ataupun yang online. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pada hari ini kita melakukan BIMTEK terkait dengan, ya kemarin mungkin pas pelantikan sudah ada pembekalan. Jadi gambaran umum apa yang harus dikerjakan sebagai pengawas, apa yang harus diawasi, seperti itu ya. Kalau PTPSLN apa saja yang dia harus awasi, PKSK itu apa saja harus diawasi. Tapi hari ini kita akan bahas lebih mendalam terkait hal-hal tersebut, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin sudah sempat ditanyakan, tapi tentunya hari ini kita akan jelaskan lebih dalam lagi terkait hal tersebut. Baik. Ya, mungkin ini materi yang kemarin sudah pernah disampaikan, tapi masih ada aja yang bingung, masih ada juga yang bertanya gitu. Boleh nggak sih, apalagi pas kemarin kan kita sama-sama tahu ya, banyak di antara rekan-rekan kita yang mengundurin diri lah dan sebagainya. Ini tadi yang maka Pak Dubes juga sampaikan, komitmen itu penting, karena bicara pengawasan, itu dari awal sampai akhir. Dan satu orang hanya mengawasi satu KSK atau satu TPS. Kenapa harus ada dari awal sampai akhir? Karena pada celah-celah tersebut terdapat kerawanan-kerawanannya. Jadi ini dulu yang mau saya bikin clear ke teman-teman. Bisa nggak, kalau kemarin juga tuh, pas dikasih tahu ada KSK ya, kita masih kekurangan ya. Bisa nggak saya jadi KSK sama jadi pengawas TPS? Ya nggak bisa, saya tadi bilang satu orang satu. Karena apa? Nanti pas menghitungkan itu kan tangan. Gimana ngawasinnya? Bisa belah diri, ya hebat juga kan. Jadi gitu. Jadi biar fokus mengawasi mulai dari apa? Mulai dari persiapannya, baik persiapan di lokasi misalnya untuk KSK, terus dari proses pemungutannya, aduh sampaikan sampai nanti penghitungan. Dan itu dia kan ada jeda-jeda waktunya, sehingga apa namanya, harapannya ya teman-teman bisa mengikuti semuanya, karena kita nggak bicara satu dua orang. Justru ya agak sedikit terkendala kemarin, terutama dalam penentuan titik dan sebagainya, karena ada yang request dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, kita coba fasilitasi. Cuman itulah, kita ada juga keterbatasan, sehingga kita coba tetap optimalkan. Dan ini harusnya kalau masih ada di sini yang terkendala, ini mumpung hadir semua yang KSK, boleh saling bincang, saling diskus ya. Nanti kita coba apa namanya, tapi harusnya udah ada lagi ya yang pindah-pindah jadwal, karena tadi sudah disampaikan sama Pak Dubes, ini kami juga harus segera kirim nama gitu ke apa, biar disatukan sama nama-nama dari KPPS. Oke, baik. Ya, jadi untuk materi kali ini kita akan lebih memperkuat lagi dulu pemahaman kita bahwa pengawas TPS, pengawas KSK ini berbeda dengan KPPS. KPPS itu kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri, ini KPPSLM luar negeri. Dan kita pengawas mengawasi sama mulai dari prosedurnya ke sesuai prosedur. Prosedur-prosedur tersebut diatur di dalam PKPU, peraturan KPU, terutama di PKPU nomor 25 tahun 2023. Itu ada di materi yang sudah di-share. Dan di situ juga ada modulnya. Dan modul ini lagi proses pekerjaan juga untuk dicetak, tapi soft copy-nya sudah ada. Di situ ada tata cara lengkap bagaimana rekan-rekan dalam mengawasi. Mas, next. Ya, kita akan mulai materi ini. Ini ada beberapa yang akan disampaikan, mulai dari tugas wewenang,
kewajiban dan larangan, nilai-nilai dasar pengawas pemilu, pelaksanaan pengawasan, objek pengawasan, potensi pelanggaran pemilu, ini yang tadi disampaikan Pak Dubes. Dan juga Form A dan Siwaslu, pelaporan hasil pengawasan. Ini yang menjadi penting. Jadi kan kita ngawasin, nggak mungkin tanpa ada hasil dari pengawasan itu di mana. Nah, ini semua yang akan kita bahas hari ini pada sesi ini. Oke, next. Ya, pada prinsipnya pengawasan itu adalah terkait bagaimana betapa pentingnya sebuah dokumentasi atau pengarsipan kerja. Karena hal yang paling sering bermasalah dalam sebuah penyelenggaraan pemilu adalah sengketa-sengketanya, pelanggaran-pelanggarannya. Sehingga dia perlu runut, gitu. Mulai dari kejadian semuanya, apa yang terjadi di situ. Dokumentasi di sini tidak hanya dalam bentuk gambar, tapi juga dalam bentuk tulisan, laporan. Makanya di sini saya juga mau menyampaikan ketika teman-teman nanti sulit sekali untuk melakukan pencatatan, gitu. Karena kan kadang-kadang semuanya tuh jalan cepat gitu aja ya kan. Rekam aja, direkam, difoto, terutama buat kawan-kawan yang ke SK. Kalau udah sampai di titik, mulai dari sebelum di titik malah dari persiapan keberangkatan, pas dia berangkat, itu semua harus ada kronologinya, harus ada semua kronologinya. Terus ya semuanya ya, jadi apapun itu, dan gunakan ya, kalau misalnya ada kendala, saya agak sulit, pakai bahasa masing-masing nggak apa-apa, karena dari istilahnya kayak buku catatan, buku harian gitu, diari ya. Nah, buat kayak gitu untuk semua tahapan pengawasan. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya sebutin. Jadi, kita mengawasi ini adalah memastikan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan KPPSLN sesuai nggak sama prosedur. Ya, prosedur tersebut diatur secara luas dalam undang-undang, secara lebih spesifik ada di Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dan PKPU dan Keputusan KPU Nomor 66. Di situ teknisnya lengkap. Ada juga di link yang di-share, nanti biar lebih gampang lagi, nanti biar nggak bingung, kami download, nanti kami sharekan PDF-nya biar bisa dibaca. Tapi poin-poin pentingnya itu sudah ada dalam modul sih. Nah, oke, next. Oke, bagaimana pengawas TPSLN dan KSK bekerja? Jadi baik TPSLN dan KSK ya kurang lebih sebenarnya metode pengawasan itu sama, hanya saja caranya. Kalau TPS kan sudah pasti tempatnya ada di sini. Kalau KSK ya kita harus keluar tadi kan. Ada di beberapa titik-titik yang sudah ditentukan oleh rekan-rekan PPLN, nanti oleh KPPSLN selaku penyelenggaranya, dan kita memperhatikan bagaimana kawan-kawan KPPS tersebut melakukannya, apakah sesuai atau tidak. Pada prinsipnya bekerja sebagai pengawas itu ya ada prinsip pencegahan. Kita sampaikan, kita kasih tahu. Jadi pastikan rekan-rekan semua yang di sini nanti itu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur-prosedur, misalnya untuk di persiapan, ya kan, apa-apa yang harus disampaikan itu ada di peraturan yang tadi, disampaikan saja kepada kelompok KPPS-nya. Kemudian hasil penyampaian itu dicatat bahwa kami telah melakukan penyampaian, menghimbau, ya. Jadi sifatnya itu seperti himbauan ya, terkait hal-hal yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan KPPS, karena itu walaupun sekedar kita omongin terus kita sampaikan dan kita catat, itu akan sangat berpengaruh ketika misalnya ada terdapat dugaan pelanggaran di salah satu KSK. Maka yang pertama sekali akan ditanya adalah ada nggak upaya pencegahan dari pengawas, karena dengan adanya upaya pencegahan tersebut, artinya kita sudah berupaya mengingatkan, memberitahukan agar tidak terjadi hal tersebut. Nah, kemudian awasi
langkah-langkah pengawasan, langkah-langkah pengawasan dan pengisian formulir A. Jadi inilah tadi yang disebut dokumentasi daripada kegiatan. Semua hal yang dilakukan, tindak tanduknya itu dari pengawas itu berapa banyak mestinya apa pemilih di situ sesuaikah tidak, itu dicatatkan dalam Tom A. Terus kemudian penindakan, baik itu di mana pengisian formulir A, penyampaian keberatan, saran perbaikan. Jadi misalnya kayak kata Pak Dubes tadi, ada yang datang dia cuma bawa dokumennya apa. Tapi kalau kita misalnya fotokopi, ya kalau as long as itu ada di PKPU, dan setahu saya sih PKPU yang terbaru ini, PKPU nomor 25 tadi, ini memang lebih memfleksibelkan terkait dengan dokumen. Dan nanti secara rinci ini kita akan sampaikan ke teman-teman juga apa-apa saja persyaratan tersebut. Dan kalau dia ada di situ sesuai dengan itu, tapi kemudian misalnya oleh KPPS bilang oh ini nggak boleh, ya kita sampaikan bahwa berdasarkan aturan ini diperbolehkan. Sama juga misalnya nanti pas perhitungan, ketentuan surat suara sah atau tidak sah itu kan sudah ada sebenarnya di peraturan. Tinggal kita merujuk ke situ. Nah, bahwa berdasarkan ini, kalau misalnya keputusan mereka berbeda, ya kita sudah memberikan saran perbaikan dan itu dicatat. Ini yang disebut dengan pengambilan langkah cepat terhadap sebuah dugaan pelanggaran di tempat seperti itu. Oke, next. Tugas wewenang ini mungkin sudah berulang-ulang juga disampaikan bahwa sebagaimana namanya pengawas, ya baik pengawas TPSLN ataupun KSK, mengawasi penghitungan semua tahapan pemungutan dan penghitungan dengan mengawasi proses pengambilan dan perhitungan suara. Jadi step by step, detail-detail penting dalam proses pengambilan pemungutan suara sampai nanti pas penghitungan itu harus diawasi. Makanya kenapa kemarin ada yang nanya, bisa nggak sih saya kerja, saya bisanya jam 4 hadirnya, nggak bisa lah, karena itu kan rentetan kejadian tersebut ya satu kesatuan. Terus kalau sebelum-sebelumnya nanti mau dibuat apa di laporan hasil pengawasannya, jadi gitu. Terus kemudian wewenangnya adalah menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Jadi ketika dalam pengawasan teman-teman, selain dicatatkan apa yang terjadi, dianalisa juga ini sesuai nggak sih sama aturan yang ada. Kalau itu nggak sesuai, maka disampaikan, dicatat juga dicatatkan. Terus yang mana itu, tapi pada prinsipnya kita itu menyampaikan, tapi kalau kemudian tidak diindahkan, catat saja lagi. Jadi once kalau nanti akan jadi sebuah persoalan, ya kita sudah ada catatannya bahwa yang bersangkutan misalnya KPPS berapa, KSK 1, ya kan, sudah disampaikan bahwa hal tersebut terkait dengan dokumen tanda pengenal misalnya untuk diterima saja orang tersebut karena ini memenuhi persyaratan, tapi KPPS tidak mau melakukan, catat lagi aja, gitu. Jadi kerja pengawasan ini kita mengingatkan, memberitahukan, bukan apa ya, sampai kita ngelarang-larang. Ya kalau mereka batu ya udah buat, tapi kan kita udah catat, gitu. Yang salah kita udah kasih tahu, tapi kalau tetap dilaksanakan dicatat, sehingga nggak perlu yang spanning tinggi dan sebagainya. Jadi semuanya itu terrecord, tercatat, terdokumentasi dengan baik. Terus wewenangnya juga ada menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara. Ada dokumen-dokumen nanti yang akan secara terperinci juga disampaikan yang harus teman-teman terima dari KPPS. Karena tanpa adanya dokumen-dokumen tersebut, ya kita nggak akan tahu misalnya terkait pemilih, kita nggak akan tahu berapa sih sebenarnya DPT di titik tersebut. Karena sangat rawan, apalagi KSK, kita pergi jauh. Entah dia DPT, atau nggak DPT, daftar pemilih tetap, yakni orang-orang yang sudah terdaftar di sistem.
Kemudian ada DPTB, daftar pemilih tambahan. Dia sudah terdaftar di sistem, tapi mengajukan pindah, baik itu pindah domisili dalam memilih ataupun pindah metode. Dan kemudian ada yang terakhir, DPK, daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus ini orang-orang yang dia memang WNI, sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi masih belum terdaftar di sistem. Hal-hal yang seperti ini nanti akan teman-teman jumpai di lapangan, sehingga perlu dipastikan. Karena kenapa harus diperhatikan? DPT itu sudah ditetapkan, rekan-rekan semuanya, 447.000 sekian itu. Kalau dia berubah, artinya baik itu bertambah atau berkurang, tentu akan berpengaruh terhadap surat suara, perolehan perhitungan suara nantinya. Jadi harus ada pencatatan gitu. Dan inilah kenapa kita harus menerima dokumen-dokumen dari KPPS nantinya. Dokumennya apa saja masih ada di slide selanjutnya. Dan kemudian ya melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, dari segi kewajiban sudah pasti menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada mulai dari pengawasan pemungutan dan juga penghitungan kepada Panwaslu LN, itu sudah pasti, karena itu yang menjadi pekerjaan dari teman-teman. Yang dilarang ya karena jangan karena kita pengawas sehingga kita merasa overpower, kita bisa mempengaruhi, kita bisa mengganggu ataupun baik KPPS-nya ataupun pemilih yang ada, melakukan intimidasi gitu. Gue lakuin nggak, nanti gue catat di pengawas gitu. Nah, itu nggak boleh, itu menjadi larangan dan akan ya hal-hal tersebut kan melanggar etik kita sebagai seorang pengawas. Nah kemudian next di nilai-nilai dasar pengawas pemilu. Kemarin rekan-rekan di sini baik yang batch pertama, batch kedua telah diambil sumpah, telah diambil fakta integritasnya, bukan karena itu sebagai sebuah seremoni belaka. Menjadi pengawas tentu kita memiliki tanggung jawab yang double sebenarnya. Ya, selain kita menjadi part of penyelenggara, kita juga memastikan bahwa proses penyelenggaraan tersebut berjalan sesuai dengan aturan. Karena tanpa adanya kontrol dari pengawas, semuanya bisa buyar. Dan pengawas tersebut, selain dia memiliki peraturan sebagai pengawas, dia juga harus memahami peraturan dalam proses penyelenggaraan. PKPU dia harus pahami, Perbawaslu apalagi. Dan ya dalam konteks ini mungkin akan terkesan loh harus ngapal, enggak. Semuanya itu jangan, makanya di sini juga jangan ragu, jangan malu-malu gitu. Ketika nggak tahu langsung buka aja, dicari gitu di dokumen-dokumennya, misalnya baik itu terkait di peraturan nanti di BKPU atau di Juknis, biar kita tahu itu jelas. Dan ini nggak hanya berlaku di luar negeri, hal ini bahkan memang seperti itu adanya di Indonesia. Jadi lebih baik jelas dulu, tahu dulu, runut semuanya, sehingga tidak ada kendala kemudian hari. Jangan, nah jadi pengawas itu jangan cepat menyimpulkan, itu yang paling penting. Jadi harus runut dulu, harus teratur dulu semuanya, sehingga baru bisa diambil sebuah keputusan seperti itu. Oke, nilai-nilai dasar itu ya yang paling penting sebagai seorang pengawas ataupun penyelenggara, ya integritas. Integritas ini mulai dari kejujuran, kemandirian, dan kemudian bersikap adil dan akuntabel pada proses penyelenggaraan pemilu. Kemudian ya profesionalitas juga, makanya nih hari ini yang sudah terlantik, yang sudah diambil sumpahnya, profesionalitasnya, saya yakin, saya paham semuanya itu ingin yang terbaik. Tapi ini adalah pilihan kita sudah memilih untuk jadi pengawas. Jadi mohon kerjasamanya rekan-rekan sekalian pada proses ini nanti betul-betul kita curahkan pikiran kita, jiwa kita, dan tenaga kita pada proses pengawasan tersebut. Kami juga mencoba memfasilitasi rekan-rekan semaksimal mungkin. Misalnya kalau kayak kemarin ya kan, mulai dari yang nggak bisa di KSK minta ke TPS,
ataupun KSK jadwalnya kurang tepat, kita sudah semaksimal mungkin, sehingga apa yang telah kita upayakan, apa yang telah kita respon dari teman-teman sekalian, dan hari ini ya itu harap dapat dimengerti. Mohon maaf lah kalau misalnya masih ada kekurangan, tapi ya tugas pengawasan ini saya yakin kita semua di sini siap mengawal hal tersebut. Oke, next. Pelaksanaan pengawasan pemilu. Next. Ya, untuk pelaksanaan pengawasan pemilu, ya pengawasan secara langsung, ya yang akan rekan-rekan lakukan nanti itu adalah pengawasan secara langsung, di mana hadir di lokasi, mengawasi setiap tahapan-tahapan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terus kemudian dilakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Dengan apa? Dengan menghimbau, dengan mengingatkan. Enggak cuma di tataran rekan-rekan, kami pun nanti tentunya pasti seperti yang sudah kami keluarkan himbauan seperti itu, baik secara tertulis ataupun lisan. Ya, kemudian membuat analisa hasil dari pengawasan. Nanti kita akan mencoba simulasi penulisan form A. Di situ ada analisa, sehingga apa namanya teman-teman bisa jadi dari sebuah case atau kasus tersebut dibuat analisanya seperti itu. Terus melakukan penindakan pelanggaran pemilu dan juga melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu untuk hal-hal yang kemudian berpotensi atau ketika pada saat tersebut merupakan pelanggaran dari dugaan pelanggaran daripada pemilu, harus diambil sikap cepat dan juga diputuskan dengan segera. Tapi kalau kemudian daripada KPPS-nya misalnya tetap tidak mengindahkan, yang dicatatkan dan itu nanti disampaikan ke kami. Dan seperti tadi yang Pak Duga sampaikan, memang nanti akan ada comment center, termasuk juga ketika kita nanti membahas di Waslu ya. Kali ini pada pengawasan untuk pemilu di 2024 ini, ada yang namanya itu aplikasi Siwaslu, sehingga apa namanya nanti juga ada pelaporan secara aktual dan di situ bisa kita saling berkonsultasi. Tapi terlepas itu juga, toh kita ada grup, terutama buat rekan-rekan KSK, ada hal apa yang nanti terjadi di lapangan, ya kita masih tetap saling koordinasi. Kami selalu siaga terkait dengan apa-apa yang ada di lapangan nanti. Terus kelengkapan pengawas pemilu mulai dari SK atau surat tugas. Ini kemarin sempat ada yang nanya, ya semuanya itu sudah disusun, cuma gara-gara ada yang mundur-mundurin diri ini, terus juga pindah-pindah, masih disesuaikan lagi dulu ya. Terus tanda pengenal, kemarin udah kirim kan foto-fotonya dan sebagainya, masih proses pencetakan. Terus kemudian alat perlengkapan pengawasan terdiri dari panduan pengawasan, modul, itu sudah ada soft copy-nya melalui link yang dikirim di grup, kemudian alat kerja form A. Ini dari tadi disebut terus, karena memang bahkan kami sebagai Panwaslu, semuanya lah, semua pengawas mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai RI, itu form A paling penting, karena kalau tidak ada laporan tertulisnya, bagaimana mungkin kita bisa menindaklanjuti apabila terdapat pelanggaran seperti itu. Dan alat dokumentasi rekan-rekan sekalian digunakan. Jadi mungkin bakal menuhin memori untuk beberapa waktu ini, tapi itu penting karena apa-apa yang tidak bisa terbuktikan melalui lisan ataupun tulisan, melalui gambar atau video dan rekaman, disitulah kita bisa membuktikan bahwa ada misalnya ya kalau dia ada persoalan, itu menjadi sebuah penguatan seperti itu. Oke, next. Iya, form A. Form A itu nanti mulai dari uraian kejadian. Uraian kejadian, misal untuk yang KSK, mulai dari persiapan. Itu nanti kan persiapan keberangkatan kan di KBRI. Nanti dia akan menyerahkan berita-berita acara. Misalnya kayak apa, DPT, ya kan, terus kemudian daftar logistik yang dibawa. Dan itu nanti kita akan perhatikan ketika sampai sesuai nggak sama yang di awal, seperti itu.
Jadi itu ditulis semua bahwa pada pukul sekian kami telah dilakukan penyerahan logistik kepada KPPS untuk digunakan pada proses pemungutan suara KSK 1 yang akan dilaksanakan di titik ini. Terus pada pukul berapa nyampe di situ? Karena kan kalau dilihat yang kawan-kawan KSK kan di situ sudah ada jadwal-jadwalnya. Lihat juga kesesuaiannya. Kalau ada kenapa-napa misalnya nggak tepat waktu diterangkan juga. Karena kan orang tuh spekulasi itu gampang banget. Kayak tadi yang dibilang Pak Dubes. Hari ini tuh nggak ada orang yang nggak bisa milih. Harus daftar DPT dulu nggak ada. Kalau dia memang WNI, silakan datang ke TPS dan itu undang-undang yang bicara. Cuman kan orang kita tuh kayak karena bicara DPT, oh kalau nggak terdaftar di DPT nggak boleh milih tuh. Nggak juga. Yang penting, nah orang-orang tuh nggak paham tadi masalah yang kayak gitu. Makanya kenapa pengawasan tersebut harus dirunutkan, harus dituliskan agar menghindari yang seperti itu. Kita nggak tahu nanti entah di KSK mana atau di TPS mana yang kawan-kawan awasi. Ada hal-hal yang diviralkan, tapi once itu sudah tercatat dengan baik, itu bisa menjadi alat bukti yang kuat untuk ketika dimintai keterangan. Atau misalnya kita melakukan penindakan apabila ditemukan dugaan pelanggaran di KSK ataupun TPS rekan-rekan sekalian tersebut. Terus kemudian ya membuat analisa hasil pengawasan. Misalnya jadi kalau dia tidak ada persoalan ya dituliskan saja, diterangkan bahwa semuanya sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Terus juga kalau dia ada maka dikaitkan, dicari undang-undangnya apa. Misalnya dia itu pelanggaran administrasi kah, pelanggaran etik kah, itu dicantumkan. Terus melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu. Ini tadi yang pengambilan proses penyelesaian singkat yang ada di lokasi. Mungkin nanti lebih rincinya di materi selanjutnya itu ada. Oke, sorry, foto dan atau video ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau susah banget ya, dan tapi bukan masalah susah atau apa ya. Memang setiap tahapan itu difoto, di video kondisi sekitar, apalagi kalau memang ada pelanggaran. Tapi bukan untuk diviralin, disimpan gitu. Nanti menjadi lampiran dari hasil pengawasan rekan-rekan sekalian. Terus kemudian dokumen elektronik dan atau bukti lainnya. Dokumen elektronik bisa terkait dengan file-file berkaitan dengan pemilu proses yang sedang rekan-rekan awasi. Kemudian untuk tindak lanjutnya dalam hal terdapat dugaan pelanggaran dilakukan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas, maka Form A itu tadi diserahkan ke kami untuk bisa menjadi dasar kami untuk memproses langkah-langkah selanjutnya sebagaimana yang tercantum dalam Perbawaslu nomor 7 tahun 2022. Jadi kalau misalnya tadi ada contoh kejadian di mana orang-orang ini masih tetap nggak mau ngelakuin, walaupun kawan-kawan di sini udah kasih tahu aturannya, artinya itu memang terdapat dugaan pelanggaran, entah itu etik, entah itu administrasi, dan hasil pengawasan itu diserahkan ke kami dan kami yang kemudian akan memproses. Jadi seperti itu gambarannya. Next. Nah, untuk jenis-jenis, ini adalah jenis-jenis pelanggarannya. Mulai dari pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Itu jelas contohnya ya. Misalnya pelanggaran administrasi pemilu. Contoh paling dekat itu kayak kemarin, mungkin kalau kawan-kawan sempat tahu yang di Taiwan masalah pengiriman surat-suara itu kan PKPU itu kan mengatur jadwal kapan harus dikirim, tapi dia melakukannya pengiriman tersebut tidak sesuai dengan jadwal tersebut yang sudah diatur oleh peraturan atau perundang-undangan, maka terdapat dugaan pelanggaran administratif di situ. Artinya secara administrasi
dia tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka itu dihitung sebagai dugaan pelanggaran administrasi. Kenapa hal ini harus diperhatikan walaupun terkesan teknis ya? Ini kan kayak yang tadi disampaikan Pak Dubes, masalah tanda pengenal dan sebagainya. Kenapa sih nggak bisa ini aja? Ya justru aturan-aturan tersebut kan dibuat untuk sebagai acuan. Jadi ketika dia tidak mengacu, tidak merujuk ke situ, maka ini kan potensi akan juga dipersoalkan dan menjadi sengketa seperti itu. Terus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, ya kayak tadi simpelnya tiba-tiba ada yang ini tangannya gini-gini. Tapi itu kan contoh kecil. Yang di samping itu apa? Misalnya kawan-kawan ini sebagai pengawas KSK ataupun TPS, ya kan menggunakan titel pengawasnya itu untuk hal-hal lain gitu. Dan ini yang hal-hal lain yang sifatnya merugikan ya, baik itu merugikan proses penyelenggaraan ataupun juga para pemilih ya, yang tadi mengganggu dan sebagainya, mengintimidasi. Ini bisa apa namanya masuk di etik juga. Jadi betul-betul dipegang teguh ya, istilahnya jangan ada yang melenceng-melenceng, karena ini nggak cuma hanya, makanya tadi kan bisa diproses juga di DKPP itu, dan kita semua memiliki batasan-batasan sebagai penyelenggara ya. Kalau kemarin-kemarin sebelum jadi pengawas masih share apa namanya foto caleg, presiden, preferensi siapa yang mau kita pilih, ya siapa yang kita dukung, itu tidak diperkenankan karena kita harus netral ketika kita jadi pengawas. Tapi kita tetap punya hak pilih gitu. Cuman kita mau pilih siapa, dukungan kita kemana, hati-hati ya. Itu kan masuknya ke asas kerahasiaan. Kita mau pilih siapa silakan, dan kita nggak boleh menunjukkan keberpihakan. Walaupun ya, namanya udah menjadi tokoh pengawas ya. Kalau dikira yang kayak gitu hanya harus dilakukan oleh Panwaslu LN-nya atau Bawaslu Kabupaten Kota, enggak. Sampai ke tingkat yang paling kecil pun itu harus benar-benar menjaga netralitasnya. Jadi hati-hati kalau nge-share apapun itu. Rekan-rekan hari ini sudah menjadi pengawas. Walaupun nge-share yang di Indo misalnya, ya kan? Kan kita jadi pengawas di sini ya. Jadi pengawas kan pemilu Indonesia, bukan pemilu Malaysia. Jadi tetap betul-betul diperhatikan dan dijaga. Jangan sembarangan share lagi per hari ini sudah menjadi pengawas seperti itu. Dan juga ada tindak pidana pemilu ya, ya misalnya melakukan yang KSK nih, nggak sampai ke lokasi, ya kan, dibelokin terus dicoblos-coblosin, itu pidana pemilu. Atau juga apa namanya, termasuk kita melarang orang, tapi yang ini ya, yang dia sudah jelas ada syarat-syaratnya, dia bisa tunjukkan, tapi kita larang-larang, bisa juga kena tidak pidana pemilu. Dan apa namanya, ini misalnya terkait KSK, betul-betul dipastikan DPT itu sesuai gitu. Kalau misalnya dia memang bukan DPT, ya nggak apa-apa, dicek apakah dia DPTB atau DPK. Nah kalau kemudian semuanya dibikin jadi DPT, ini bisa juga bagian dari pelanggaran pemilu, artinya ada pemalsuan data. Hal-hal seperti itu yang kemudian harus diperhatikan. Terus yang terakhir itu ada pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Ya misalnya kayak netralitas ASN ya, itu kan bisa kena peraturan, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Suap korupsi, suap pada proses ini juga bisa masuk di situ, dan juga masuk di pemilu juga seperti itu. Jadi betul-betul diperhatikan, dan ini bisa menjadi analisa teman-teman juga ketika nanti pada proses pengawasan mau menentukan dia masuknya pelanggaran apa, pelanggaran administrasi kah, pelanggaran kode etika, pelanggaran pidana pemilu, atau tidak pelanggaran perundang-undangan lainnya. Oke, next. Ya, tahapan pemungutan suara itu terdiri dari persiapan pemungutan suara dan pelaksanaan pemungutan suara. Next. Nah, ini tahapan-tahapannya.
nanti. Tolong diperhatikan dengan baik. Dalam membantu pelaksanaan pengawasan Panwaslu LN terhadap persiapan pemungutan suara di TPS LN dan KSK, pengawas TPS LN dan pengawas KSK memastikan bahwa satu, Ketua PPLN menandatangani seluruh surat suara yang akan digunakan di TPS LN dan melalui KSK. Tapi memang di juknisnya juga nanti saya akan share, itu juga boleh diperbolehkan oleh ketua KPPS. Jadi surat suara itu semua harus sudah ditandatangani dulu. Logikanya, kenapa harus ditandatangani dulu? Kalau misalnya ada penggelembungan atau tiba-tiba surat suara lain, kita kan nggak akan tahu bahwa yang sah itu yang ada tanda tangannya. Kalau yang ada cap badak, asli deh. Serius banget. Iya, terus penandatanganan sebagaimana dimaksud dilakukan sebelum surat suara disampaikan kepada KPPSLN untuk digunakan pemilih yang memberikan suara di TPSLN dan KPPSLN KSK untuk digunakan pemilih yang memberikan suara melalui KSK. Jadi dipastikan bahwa semua itu sudah ditandatangani sebelum digunakan nanti. Kemudian persiapan oleh KPPSLN dan KPPSLN KSK melakukan kegiatan yang meliputi mulai dari penyiapan TPSLN. Makanya kenapa kita kalau TPSLN kan tanggal 11 tuh, tanggal 10 tuh kan ada persiapan, itu harus diawasi. Cuman memang kita sedang mengkonfirmasi ke BPM mulai dari pukul berapa persiapannya, ya kan, apalagi nanti logistik itu dibawa dari KBRI ke sini, karena sekarang gudang logistik itu ada di KBRI. Jadi ini juga bagian harus kita awasi, penyiapan TPSLN, terus juga pengumuman dengan menempelkan DPTLN, DPTBLN, daftar pasangan calon, dan DCT anggota DPR, daftar calon tetap anggota DPR di TPSLN. Itu semua harus dipasang. Jadi biar tahu, ya kan, nanti kita harus awasi, benar nggak ada dilaksanakan hal tersebut. Terus penyerahan salinan DPTLN dan DPTBLN kepada saksi yang hadir dan Panwaslu LN. Ini tadi yang saya sebutkan, daftar DPT tersebut, pastikan semuanya harus dapat. Karena kita biar tahu berapa jumlah pemilih di titik tersebut. Karena kalau nggak ada itu, ya kita, ya nanti misal bisa aja kan. Karena ini dalam sebagai pengawas itu harus agak kritis sedikit memang. Bisa aja tiba-tiba, padahal kalau di DPT-nya itu cuma dalam 10 misalnya, tapi dia nggak kasih sama kita, padahal DPT 10 terus tiba-tiba jadi 20. Ini kan hal-hal yang menjadi pelanggaran seperti itu. Jadi ini harus dipastikan bahwa dilakukan penyerahan salinan DPTLN, DPTBLN dan kepada saksi yang hadir dan Panwaslu LN. Hal ini juga termasuk di KSK, jadi bukan hanya di TPS. Jadi dokumen-dokumen yang diserahkan tadi juga ada di KSK. Oke, next. Kemudian ada objek pengawasan persiapan pemungutan suara di TPSLN dan KSK. Nah, KPPSLN dan KPPSLN KSK juga melakukan kegiatan sebagai berikut. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. Nah, ini kalau diaturannya mestinya sudah mereka lakukan, dan itu maksimal 1 hari sebelum dilakukan. Terus tapi dia juga nanti kawan-kawan nanti bisa dipastikan juga tuh di lokasi apakah yang hadir sudah menerima pemberitahuan kah sebelumnya atau seperti apa. Dilakukan juga pengecekan di situ. Terus pengecekan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya, mulai dari surat suara, ya kan, terus kemudian alat-alat coblosnya, paku, tinta, terus dokumen-dokumen penyerta kayak tadi daftar DPT, ini harus sudah lengkap, dan itu nanti ada listnya yang akan diberikan oleh mereka juga, tinggal dipastikan bahwa jumlah-jumlah tersebut sesuai ketika nanti akan dipersiapkan. Kemudian
Ketua KPPSLN dan KPPSLN KSK dibantu oleh anggota KPPSLN dan KPPSLN KSK menyiapkan TPSLN dan KSK. TPSLN sebagaimana dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Kalau KSK sih mungkin lebih karena yang menyesuaikan kondisi tempat juga, cuma ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Bahwa pada KSK misalnya dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. Jadi nggak melulu harus di ruang tertutup kan. Terus tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah, namanya tempat ibadah. Terus kemudian dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Ya kalau misalnya kayak di ladang-ladang, di kilang, ya kan, tentunya apalagi ini kan juga sudah ada PIC. Yang pasti tempat tersebut dipastikanlah proper untuk melakukan pemilihan dan harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Dan itu kan nanti pas teman-teman datang tinggal dicek aja udah ada atau belum. Kalau dia sudah ada ya berarti sudah disiapkan gitu. Terus KPPSLN dan KPPSLN KSK menyusun tata letak TPSLN dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih. Dan dilihat nanti accessible kan, gampang nggak orang-orang kalau memilih di situ. Jadi ketika nyampe nanti dilihat, dicatat gitu. Hal-hal yang seperti ini juga perlu diperhatikan. Terus kemudian objek pengawasan persiapan pemungutan suara di TPSLN. Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan pemungutan suara lainnya paling lambat 1 hari sebelum. Jadi mereka sebenarnya itu harus sudah memastikan. Jadi nanti mereka tuh udah mempersiapkan semua alat-alat tersebut dan nanti tinggal kita perhatikan apakah alat-alat tersebut sudah ada. Yang tadi saya sampaikan sih bahwa ada list-list peralatannya itu nanti logistiknya yang kemudian rekan-rekan perlu perhatikan kesesuaian jumlahnya lengkapkah tidak seperti itu. Terus pengawasan pelaksanaan pemungutan yang tadi kan persiapan ini ketika pemungutannya. Nah pemungutan tersebut pemeriksaan persiapan akhir pemungut dibagi menjadi 2. Mulai dari pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara dengan cara memastikan KPPSLN dan KPPSLN KSK melakukan beberapa hal. Yang pertama memeriksa TPSLN dan perlengkapannya, yaitu kalau dia dilakukan di TPS. Tapi kalau misalnya KSK itu nanti rekan-rekan itu akan naik kendaraan yang barengan dengan KPPSLN dan juga ketertiban kayak mobil hias gitu ya. Nanti di situ bareng mulai dari berangkat dan juga ini saya sampaikan jangan karena nanti udah selesai kawan-kawan langsung pulang gitu. Udahlah saya langsung nge-grab kayak gitu. Jadi berangkatnya dari KBRI walaupun rumahnya mungkin nanti dekat dengan titik tetap harus ikut balik. Karena itu kan masih dibawa surat suaranya. Jadi proses pengambilan pemungutan nanti bukan berarti dia dihitung di situ. Jadi penghitungan itu semua di tanggal 14. Makanya dari awal sampai akhir itu harus diawasi ya karena hal-hal seperti ini. Jangan nanti pas kita nggak ikutin kan pas pulang. Tiba-tiba pas kita pulang itu dirubah. Bisa saja. Itulah kenapa pengawas harus hadir dari awal sampai akhir. Terus ini lebih ke teknikal sih di KSK nanti menempatkan kotak suara berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya. Jadi ketika dia nyampe penyusunan ada disusun, mungkin di sini juga ada yang sudah pernah berpengalaman ya. Nanti juga ada gambar untuk dari layout itu sendiri seperti apa akan dijelaskan setelah ini. Terus juga menerima surat mandat dari saksi. Nah ini diatur memang apabila nanti di KSK tersebut ada saksi. Tapi perlu dicek dengan apa? Surat mandat ini siapa yang keluarkan? Partai pemilunya, partai politik peserta pemilu. Ada nggak dia surat mandat? Karena bisa aja orang ngeklaim. Kalau nggak ada ya dia nggak dipersilahkan di situ. Terus kemudian rapat pemungutan suara yang dilakukan pada hari pemungutan. Nah ada hal-hal yang harus diperhatikan juga. Misalnya seperti pengucapan sumpah janji anggota KPPSLN dan petugas ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan KPU. Ini kemudian harus diperhatikan juga adanya penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara yang meliputi pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani
Jadi ketika itu nyampe, bukan yang ujuk-ujuk orang-orang pada langsung milih, tapi kita perhatikan KPPS ngelakuin ini nggak, dia ngejelasin dulu nggak ke masyarakat yang ada di situ, kepada pemilih yang ada di situ, terkait beberapa poin yang dia ada di sini, mulai dari pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani, terus pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat coblos, pemberian suara pada surat suara presiden dan wakil presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto pasangan, calon, dan atau gambar partai politik yang ada. Terus, karena kenapa? Nanti kalau nggak kita kasih tahu, kadang orang kita kan ngasal aja. Pas penghitungan, ngaruh terhadap hasil surat suara tersebut sah atau tidak. Terus pemberian surat suara pada DPR, ya kurang lebih sama tadi untuk yang apa. Jadi tata caranya itu harus dijelaskan dulu. Pastikan prosedur tersebut dilakukan oleh KPPSLN, baik yang KSK ataupun yang TPS nanti. Terus next, nah ini yang dibahas. Pemilih yang berhak memberikan suara dalam pemilu di luar negeri meliputi pemilik KTP elektronik dan atau paspor yang terdaftar dalam DPTLN di TPSLN atau KSK yang bersangkutan. Terus pemilik KTP elektronik atau paspor yang mendaftar dalam DPTBLN di TPSLN atau KSK. Yang terakhir itu ada yang ketiga, pemilik KTP atau paspor yang tidak terdaftar pada DPTLN dan DPTBLN yang memberikan surat-suara dengan metode TPSLN. Terus yang terakhir ada penduduk yang telah memiliki hak pilih untuk memberikan suara dengan metode TPSLN. Nah, yang dua terakhir ini lain DPK tadi, sehingga dokumen itu sangat penting untuk ditunjukkan. Kemarin ada yang nanya, tapi dia bisa lagu Indonesia Raya Pak, masa bukan orang Indonesia? Orang kita aja di sini lancar nyanyi lagu negaraku, nggak bisa kan? Ya IC, identity card, paspor dan sebagainya itu menjadi bukti absah gitu. Kalau gitu kan enak kan? Kalau kita mau jadi warga negara satu negara itu hafalin apa lagu kebangsaan yang enggak gitulah. Jadi dokumen-dokumen itu penting sebagai pembukti bahwa yang bersangkutan memang telah diakui secara perundang-undangannya dia merupakan warga negara dari negara tersebut. Biar nggak sengketa juga. Terus kemudian objek pengawasan pelaksanaan pemungutan yang selanjutnya itu pelaksanaan pemberian suara dengan cara memastikan juga PPLN mengatur keseimbangan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT PLN dan pemilih yang memiliki KTP elektronik atau paspor yang terdaftar pada DPTLN, dan untuk memberikan suara dalam pemilu luar negeri dan wilayah kerja PPLN dengan mempertimbangkan ketersediaan suara. Jadi kayak itu mungkin kalau yang KSK kan udah pada lihat ya di titik-titiknya tuh ada berapa banyak pemilih, surat suara yang mereka bawa nanti harus mempertimbangkan dengan, tapi di situ memang nggak dirincikan berapa yang DPT, berapa yang DPTB. Ini nanti mungkin lebih lanjutnya kami akan minta keterangan juga. Terus juga DPK itu 2% dari total surat suara yang ada. Berarti misalnya kalau di KSK 1 ada 500, berarti harus ada dilebihkan 2%. Nah itu yang nanti teman-teman coba pastikan ketersediaan tersebut. Terus juga hari, tanggal, dan waktu pemberian suara di TPS LN diselenggarakan bersama dengan hari pemungutan suara di dalam negeri atau 1 hari dalam jangka waktu 10 hari. Yani ya so far kan 4 sampai 11 dan itu juga memang sudah diatur di peraturan KPU. Sehingga kalau ini ya berdasarkan pengawasan kami sejauh ini tidak ada pelanggaran dalam hal ini karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, waktu pemberian suara melalui KSK dilakukan dengan memperhatikan situasi kondisi di negara setempat. Tapi itu kan juga sudah ditentukan jadwalnya, dan memang dia di PKPU itu diatur ada berapa zona waktu seperti itu, mulai dari pukul berapa per pukul berapa. Jadi nggak yang langsung-langsung aja gitu. Terus satu lagi yang mau disampaikan, mungkin sampai sejauh ini ada yang ingin bertanya dipersilahkan deh, karena kayaknya nggak selesai-selesai di penyampaian yang panjang. Jadi based on sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Ya Ibu, boleh bantu mikrofon? Ini nggak mau maju.
agak panjang ya. Iya, penjelasannya memang cukup banyak yang harus dijelaskan karena berkaitan dengan teknis. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang ingin saya tanyakan terkait pemilih yang berhak memberikan suara itu harus memiliki beberapa dokumen, yaitu KTP, paspor, mungkin juga SIM ya. Nah, apabila nanti di lapangan terkait pemilih khusus, yang dimana dia datang secara langsung, itu kan kita harus panitia harus meminta dokumen tersebut, apakah itu KTP, paspor, atau SIM. Tapi apabila kendalanya semua dokumen itu masa sudah habis waktunya, itu bagaimana? Apakah ada batasan waktu? Apakah yang paspornya sudah tidak berlaku lagi? Apakah diperbolehkan masuk atau tidak? Begitupun KTP dan juga SIM. Karena memang kenyataannya banyak masyarakat Indonesia yang seperti itu di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terkait dengan dia masih aktifkah atau enggak. Sejauh ini memang di peraturan tidak mengatur terkait dengan apakah dia masih aktif atau tidak terkait dengan dokumen tersebut. Sehingga apa namanya, tapi ya tentunya akan dimaksimalkan gitu, apa dokumen dia yang ada. Kalau memang dan apa namanya, apalagi kalau KTP kan sekarang udah elektronik, sudah tidak ada jangka waktu lagi kan, dan selagi itu ada harusnya tidak ada masalah. Jadi di peraturan memang tidak mengatur terkait dengan jangka waktu. Jadi misalnya kalau dia sudah habis masa, itu dia nggak boleh lagi, nggak ada diatur juga. Dan itu nanti lebih rincinya juga akan saya kirimkan deh di grup terkait dengan dokumen apa saja yang di. Nah ini dia. Kalau di apa itu, dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf A, angka 1 dan angka 2, tidak dapat menunjukkan KTP elektronik atau suket surat keterangan. Pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa fotokopi KTP elektronik, foto KTP, KTP elektronik bentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya yang membuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seorang secara akurat. Jadi prinsipnya itu yang perlu kita perhatikan Ibu. Prinsip dari situ adalah apa? Dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat. Itu poinnya. Kalau berdasarkan yang peraturan yang baru ini ya. Jadi prinsipnya masih bisa menunjukkan identitasnya. Itu prinsipnya ya. Jadi mungkin ada kemungkinan terkait mengenai masa berlaku dan tidaknya itu sedikit diabaikan, tetapi yang penting identitas. Ya, dan yang penting juga dicek di DPT online nanti sama KPPS. Dia terdaftarnya sebagai apa? Jangan dia bilang dia terdaftar di DPT, dia terdaftar sebagai DPT, tapi nggak ada di DPT. Atau dibilang dia DPT, pas dicek apa dia DPTB rupanya. Itu kan juga hal-hal yang jadi seperti itu. Kalau dia DPT sudah enggak. Ingat, kita sebagai panitia atau sebagai juga pemilih. Itu sebenarnya kita melakukan juga. Gimana? Kapan? Setelah atau sebelum? Tentunya dipastikan juga kita juga terdaftar dulu atau tidak di DPT online. Jangan-jangan di sini bahkan pengawas pun ada yang belum terdaftar sebagai ini kan misalnya kan sebagai pemilih, sebagai DPT misalnya. Nah, kalau ia memang sudah terdaftar, lihat metodenya. Kalau dia memang di TPS, ini nanti akan kita koordinasikan apakah dalam hal ini melakukan pembelian terlebih dahulu. Inilah dia kenapa DPT tersebut terakhir itu. Kalau berdasarkan aturan ya, walaupun kemudian di 2019 itu dilaksanakan lebih awal karena penumpukan dan melonjakan. Tapi harusnya kalau dengan kayak gini, maka ya kita sebagai penyelenggara mestinya
mau awal atau akhir, tapi kalau yang nggak terdaftar sebagai DPT ini, karena DPT itu suara yang diutamakan. Nah, harus teregistrasi terlebih dahulu, terdaftarkan, dan ini nanti kita akan coba koordinasikan, karena nggak cuma pengawas, ada KPPNS yang mereka ini, bahkan kalau di TPS itu kan ada 2 orang KPPS, 1 TPS. Ini juga nanti kita akan coba koordinasikan itu, baru nanti kita akan sampaikan di grup. Harusnya sih ya bisa itu di awal, tapi kalau di awal kan gimana dengan proses persiapan, apakah nanti ketika orang-orang datang. Tapi yang terpenting itu adalah registrasinya terlebih dahulu. Karena proses registrasi itu dalam aturan diatur selama 8 jam ya kalau nggak salah saya. Nah, jadi kalau kita sudah teregistrasi, pokoknya proses pencoblosan itu sampai selesai. Yang penting sudah teregistrasi dulu. Makanya kenapa di 2019 sampai tengah malam masih, ya karena dia sudah teregistrasi. Yang penting itu meregistrasi dulu, baru kemudian dilakukan pemungutan suara. Nah, kalau registrasi ini berbatas waktu, mestinya kita ini yang merupakan penyelenggara sudah diregistrasi awal, sehingga surat suara yang ada dipastikan ketersediaannya terhadap para penyelenggara. Terus kalau kami ngawasi di KSK, gimana Pak? Apakah kami harus KSK? Ya enggak, DPT makanya. Tapi kalau misalnya di DPT nggak ada, maka datang sebagai DPK ke sini. WTC pada tanggal 11 Februari. Seperti itu. Itu. Gimana ini? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Atau bisa kita lanjut? Ya, silakan. Ya, lebih dibangun diskusi. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah minggu suatu ada pilihan tes sebelumnya itu, terus itu ada sempat kawasan dan itu bagaimana artinya dalam kegiatan nanti apakah itu kita mengawasi juga atau memang dia punya luar daripada pengawasan kita. Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang saksi partai itu memang diatur dalam peraturan terkait kehadirannya mereka dan ketentuannya mereka di situ sebagai perwakilan daripada partai. Dan mereka ini harus dipastikan bahwa memang merupakan saksi partai dengan adanya surat mandat seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah kita mengawasi mereka? Enggak. Saksi ini dia itu memastikan, menyaksikan bahwa benar nggak hal tersebut. Jadi mereka ini yang nanti akan melaporkan ke partai-partai masing-masing gitu. Ada pelanggaran sesuai nggak yang hasil misalnya penghitungan. Oh ya, pas penghitungan surat suara dibuka, saksi itu dia cuma memperhatikan aja, dan dia nanti akan mempertanyakan misalnya ke pengawas bagaimana terkait hal ini. Nah, disitulah baru nanti pengawas akan memberikan kenyataannya terhadap hal tersebut. Jadi kita nggak mengawasi. Satu hal yang kita awasi dari saksi adalah dia ada surat mandat atau enggak, atau dia klaim-klaim aja. Kalau dia tidak ada, maka dia tidak berwenang untuk ada di sekitaran lokasi TPS. Seperti itu. Jadi saksi itu untuk proof juga ke peserta pemilu. Jangan sampai nanti malah nanti yang disalahin sama peserta pemilu penyelenggara. Orang kami nggak ada di situ kok, nanti gini-gini. Nah, itulah kenapa ada saksi. Dan kita, hal yang kita harus awasi dari saksi adalah ada atau tidaknya surat mandat bahwa dia memang dari partai tersebut. Seperti itu. Mungkin dari yang di Zoom ada yang ingin bertanya? Nggak ada? Atau yang di sini? Saya bertanya. Ya. Saya mendengar dan melihat rumor yang beredar kalau GBK itu dihadirkan dalam pada pukul 3
petang. Apakah berita itu benar atau tidak? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kalau misalnya terkait dengan rumor-rumor ini bisa sebenarnya sudah jadi informasi awal. Dan kita sejauh ini belum mendapati yang pasti memang sebagai langkah-langkah antisipasi ya. Maka tadi tidak hanya pada tingkat pengawas TPS dan PSK, kami selaku pengawas Panwaslu LN perlu menghimbau karena hal yang paling crowded, hal yang menimbulkan persoalan dalam metode TPS itu adalah penumpukan seperti yang Bu sampaikan. Terlepas itu benar atau tidak, ini bisa menjadi informasi awal. Cuman ya begitulah orang kita kan, dan memang dia kan ada jadwal-jadwalnya juga tuh. Sesi pukul berapa dan pukul berapa untuk di TPS. Jadi kalaupun ya kita nggak tahu ya benar atau tidak. Dan ini memang harus langkah-langkah yang perlu kita sampaikan dalam upaya mengantisipasi. Kalau misalnya memang ada DPK, ya kalau itu masih dalam jangka waktu diperbolehkan registrasi, kenapa tidak? Seperti itu. Jadi tidak ada persoalan. Tinggal bagaimana dari persiapan yang dilakukan dan disiapkan oleh PPLN dan KPPSLN untuk TPS. Itu. Mungkin bisa saya lanjutkan? Kedua. Oke, kita lanjut dulu. Kita selesaikan dikit lagi materinya. Nah, terus untuk objek pengawasan, ini next. Ya, pemberian suara melalui PSK diselenggarakan dalam waktu 10 hari sebelum pemungutan suara dalam negeri. Ini sudah sesuai. Terus kemudian waktu pemberian suara PSK, masyarakat memperhatikan situasi dan kondisi di negara setempat. Oke, next. Dalam hal tidak terdapat Panwaslu LN dan atau saksi di wilayah kerja PPLN membuat surat pemberitahuan. Tapi kan ini nggak berlaku karena kita ada. Terus juga ada pelayanan pemberian suara melalui KSK memperhatikan waktu penyelesaian suara masing-masing wilayah kerja. Ini hal-hal yang kemudian memang kami selaku Panwaslu LN harus memperhatikan hal tersebut terkait apa yang dilaksanakan oleh PPLN. Oke, next. Nah, untuk objek pengawasan pelaksanaan pemungutan suara di TPS-LN dan PSK, memastikan ini yang harus rekan-rekan pastikan ya dari KPPS itu, Ketua KPPS-LN dan KPPS-LN PSK untuk satu, membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan, membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur. Tapi dalam konteks kita nanti, terakhir kami koordinasi dan konfirmasi dari PPLN, mereka menggunakan box ukuran XL yang dimana itu besar. Jadi itu yang akan mereka gunakan untuk penyimpanan logistik-logistik yang akan digunakan di KSK. Tapi pada prinsipnya juga yang kurang lebih sama ini kan, cuma dia bukan dalam kotak suara, karena kotak suara itu lebih sedikit daya tampungnya. Sedangkan di situ ada surat suara, ada alat coblos, ada tinta dan sebagainya. Belum lagi juga nanti di samping itu ada bilik suara dan juga kotak suara yang memang karena dia hari ini pakai dari kardus itu, ya harus dipasang lagi kan nanti itu. Terus memperlihatkan kepada pengawas yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong. Jadi sebelum kotak suara digunakan, pastikan mereka menunjukkan bahwa kotak suara itu benar-benar kosong. Nah, kalau memang kosong ya dicatat gitu. Oh, bahwa telah dilaksanakan, ini dia KPPS, Ketua KPPS telah menunjukkan bahwa surat suara kosong dan hal itu memang benar. Itu dicatat nanti di Kopal. Terus kemudian menutup kembali, mengunci kotak suara yang diletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Terus menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara, termasuk surat suara cadangan sebanyak 2%. Jadi ketika nanti sampai di lokasi, itu dihitung lagi, sesuai nggak sama yang sudah dipersiapkan. Terus ada dilebihkan nggak sebanyak 2%, seperti itu. Terus
KPPS itu harus juga memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan pengawas terkait jumlah surat suara yang diterima, tata cara pemberian surat suara, tata cara pemberian suara, terus tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPSLN, pemantau pemilu atau warga masyarakat pemilih, dan tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu. Nah, ini pemantau pemilu ini juga harus dibuktikan, jangan mereka datang-datang ngaku sebagai pemantau, karena pemantau pemilu itu diregistrasi, dikeluarkan suratnya itu oleh pusat Bawaslu RI. Terus juga tata cara pembagian tugas anggota KPPSLN, mereka harus jelasin dia bekerjanya untuk apa, terus ada lagi 2 orang lagi, kalau KSK kan 3 ya, nah 2 orang lagi itu kerjanya ngapain, itu harus juga dijelasin oleh mereka kepada kita nanti. Terus dan hal-hal lainnya yang diperlukan untuk dijelasin. Terus harus diumumkan calon atau pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan. Jadi kalau misalnya dari caleg-caleg yang ada yang sudah dibatalkan atau berhalangan atau sudah meninggal, itu harus disampaikan oleh karena kenapa surat-suara kan sudah tercetak, harus diberitahukan kepada konstituen yang ada. Terus KPPSLN dan KPPSLN desa mengumumkan, nah ini mengumumkan partai politik yang dibatalkan, tapi so far nggak ada. Ya kalau misalnya ada ya disampaikan, harus disampaikan. Jangan sampai orangnya udah meninggal malah dapat suara, kan sayang gitu. Tapi itu terjadi di 2019. Nah kemudian oke, kita masuk ke selanjutnya, penghitungan suara. Next. Ya, penghitungan dilakukan di wilayah kantor perwakilan RI sesuai dengan ketentuan negara setempat. Penghitungan itu nanti di sini juga. Penghitungan suara dilakukan secara berurutan, dimulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, baru kemudian DPR RI Dapil DKI 2. Penghitungan suara dilakukan oleh KPPSLN TPS terhadap suara diperoleh dari TPS, KSK, dari KSK. Kemudian penghitungan suara terhadap suara diperoleh menjadi TPS dan dari KSK dilakukan secara bersamaan. Inilah kenapa nggak bisa double job. Pengennya double gaji kan, nggak bisa. Kecuali jadi Naruto gitu. Jadi kenapa nggak bisa? Karena berbarengan. Ini kita 2 jenis surat suara aja pasti akan take time lah. Apalagi nanti belum lagi yang saksi bilang, coba ulang lagi, ini nggak jelas. Mau nggak mau kan, daripada nanti kita dan sebagainya misalnya. Tapi makanya itu harus diperhatikan. Dan itu kan misalnya satu apa 500 presiden, 500 DPR dibuka. Kita nanti memperhatikan, terus saksi lihat, tiba saksi komplain, oh ini nggak sah, itu ditengok lagi, diskus lagi. Ini yang kenapa pengawas itu kudu ada dari awal sampai akhir. Karena nanti kalau misalnya di akhir-akhir dia datang, saksi bilang ngapain, kita tahu bubar sana, ya kan? Karena ada hal yang memang bahkan dari awal dan itu dia sangat memakan waktu. Bayangin di Indonesia itu 5 jenis surat suara, DPR RI, Presiden, DPRD Provinsi, DPD, DPRD Kabupaten Kota, 5 surat suara. Bayangkan, dan ini kita ada 2, tapi ya jumlah pemilihnya banyak, jadi lumayan juga. Oke, next. Ya, waktu penghitungan suara di luar negeri dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Cek. Ya. Cuman dalam konteks ini, kayaknya materi dari Bawaslu ini belum update. Waktunya itu sudah karena di PKPU yang terbaru terkait surat yang nomor 25 tersebut, penghitungan tersebut dimulai dari tanggal 14 untuk yang TPS dan KSK. Jadi benar-benar dimaksimalin. Kalau ditanya berapa hari ya kemungkinan 2, karena let's say dihitung dari pagi ya kan, selesainya malam atau masuk dini hari. Karena setelah dihitung direkap pula lagi gitu. Jadi hasil penghitungan itu dilakukan perekapan
Makanya dia take time lumayan. Dan pos itu kapan? Pos itu di tanggal 15. So far belum ada pemberitahuan bagaimana lagi ya dari Bawaslu untuk pembahasan pos. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPSLN dan KPPSLN KSK. Rapat penghitungan suara dapat dihadiri oleh saksi dan atau pengawas TPSLN dan KSK. Jadi hari ini sudah ditetapkan sebagai pengawas, ya, mengawasi penghitungan. Oke, next. Ya, sebelum rapat penghitungan, anggota KPPSLN dan KPPSLN KSK mengatur sarana dan prasarana adanya tempat duduk KPPS dan KPPS KSK, terus alat keperluan administrasi, pulpen dan sebagainya, terus ada formulir penghitungan suara di luar negeri yang meliputi formulir model C hasil PPWP LN presiden dan wakil presiden, terus hasil DPR LN, hasil salinan PPWP LN dan hasil salinan DPR LN. Jadi dipastikan semua itu ada dan diberikan kepada rekan-rekan. Terus kemudian sampul kertas atau kantong plastik pembungkus, kemudian segel, kotak suara, serta menyiapkan kuncinya dan peralatan lainnya. Jadi sebelum itu dibuka dipastikan semua ini ada, masih tersegel, masih terus sudah ada disiapkan kuncinya dan peralatan lainnya. Jadi benar-benar dalam kondisi belum diapa-apa untuk dilakukan penghitungan. Kemudian jumlah pemilih terdaftar dalam setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud, memastikan KPPSLN menghitung jumlah pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara untuk masing-masing jenis pemilu. Terus ya perlu dihitung dulu berapa DPT LN-nya sebelum dihitung nanti surat suaranya ya. Terus dihitung, dipastikan juga yang terdaftar di DPTB, terus jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis pemilu, dan jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu. Jadi walaupun dia rusak dan sebagainya, rekapannya tuh harus jelas seperti itu. Oke, next. Ya, ini lebih ke teknisnya. Ketua KPPSLN dan KPPSLN KSK mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai. Tapi ini kan kalau dalam konteks di dalam negeri ya, yang mana kalau misalnya mereka sudah selesai, mereka akan langsung hitung. Terus kalau di luar ya kita masih tunggu di tanggal 14. Di mana secara teknis melakukan penghitungan suara sistem jenis pemilu dengan cara membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan semua pihak yang hadir. Jadi harus sudah ada semua pihak-pihak terkait, pengawas, saksi, baru kemudian dilakukan buka kunci dan membuka tutup kotaknya. Terus mengeluarkan surat suara dari kotak suara, menghitung jumlah surat suara dalam memberitahukan jumlah tersebut hadir serta mencatat jumlahnya, kemudian mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir. Jangan sampai pemilihnya nggak ada, surat suaranya ada. Itu. Terus kalau ada yang dikeluarkan dan tidak berada pada kotak suara sesuai jenis pemilu, misalnya nih, kan dia nanti ada dua kotak, ada yang presiden, ada yang DPR. Tiba-tiba yang presiden malah dimasukin di DPR, atau yang di DPR dimasukin ke presiden. Maka menunjukkan surat-surat tersebut kepada saksi, pengawas TPSLN, anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat yang hadir. Jadi dikasih lihat dulu, oh ini bahwa ini ada nih, ini nggak sesuai, dia masuknya di mestinya surat suara DPR masuk di yang DPR, tapi malah masuk di presiden. Jadi dikasih tahu, jangan dia diam-diam aja. Kalau dia diam aja, ini bagian dari dugaan pelanggaran. Terus mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara masing-masing pemilu yang diumumkan dengan menggunakan formulir. Itu formulir pelangi itu nanti ada dia besar. Oke, next.
Ya, dalam membantu penanganan pengawasan harus memastikan juga terkait dengan eh, ya, surat suara itu harus dibuka lembar demi lembar, harus benar-benar udah kebuka jelas. Kalau enggak ya nggak bisa. Ini yang kayak gini tuh saksi karena suka komplain. Tapi dan kita juga memang harus memastikan karena ditentukan seperti itu. Terus meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara harus benar-benar diperhatikan. Apalagi ini kan memakan waktu ya. Jadi fokus dan konsentrasi benar-benar harus tercurahkan gitu ketika dilakukan penghitungan. Terus menunjukkan surat suara kepada saksi uh, dengan ketentuan satu surat suara dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak. Terus menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas. Dia nggak bisa kayak satu ya sah ya sah. Nah, itu nggak bisa. Harus jelas. Nomor urut 1 atau nomor urut 5 gitu. Itu yang kemudian memang harus jelas. Jadi kalau dia nggak jelas, saya bilangnya ulang lagi, nggak jelas gitu. Karena bisanya kan main-main dia kan tiba-tiba udah banyak nanti di situ. Terus mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon, partai politik dan calon anggota DPR dengan suara yang terdengar jelas. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya yang cukup. Anggota KPPSLN, KPPSLN, mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir yang ditempel pada papan atau tempat tertentu. Next. Nah, ini dia memastikan suara yang sah berdasarkan ketentuan. Oke, next. Next. Surat suara sah 1, ya. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS. Pertama yang harus dipastikan. Itu. Kemudian tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara untuk presiden dan wakil presiden. Jadi kalau yang dicoblos itu di nomor urut, di foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau gabungan partai politik dalam surat suara, dia dihitung sah. Nah, oke, next. Nah, kalau DPR gimana? Surat suara sah. Jadi, untuk surat suara sah ditandatangani, pertama ya pastikan dulu, dia sudah ditandatangani oleh KPPS. Terus tanda coblos pada nomor atau gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR berada pada kolom yang disediakan. Kalau dia pas di nama berarti surat suara hitungannya nanti ke nama caleg tersebut. Tapi kalau misalnya ada yang ke logo partai, masuk ke suara partai. Terus kalau ada yang kayak gini masih dalam lingkup ini partainya, masuk ke suara partai dan itu sah. Terus kalau ada yang tipis-tipis sedikit kayak gitu, itu tetap masuk ke nama calegnya. Dan kalaupun ada 2 pada satu partai, tetap dihitung sah karena masuk ke suara partai. Gitu. Jadi kalau caleg itu ada suara partai, ada suara si calegnya. Gitu. Next. Nah, kemudian dalam pengawasan pencatatan penghitungan suara, pengawas TPS memastikan hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir model C. Dicatat nggak tuh sama KPPS-nya, hasil PPWP. Terus setelah dicatat harus ditandatangani formulir tersebut. Nah, pas dicatat itu dicek sama nggak nanti sama yang udah dihitung. Terus ditandatangani dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Nah, ini nanti yang akan berbeda pada pemilu kali ini. Jadi kita tadi punya Siwaslu, yang mana itu juga nanti akan kita gunakan dan nanti akan dijelaskan